Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Aqsa yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa menjalankan dan melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian mengenai adab-adab dan akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan sosok manusia yang agung. Beliau adalah seorang manusia biasa, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Namun keistimewaan beliau dibandingkan manusia-manusia yang lain adalah sebagaimana disebutkan di lanjutan ayat tadi, "Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran utama beliau adalah ajaran tauhid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Sehingga dari dua aspek inilah maka kita semua bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai suri teladan, menjadikan beliau sebagai role model dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita kaji di kesempatan kajian kita adalah mengenai adab-adab dan akhlak-akhlak beliau. Ya, kita akan melanjutkan pada pertemuan ini. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa contoh akhlak beliau. Antara lain beliau adalah seorang yang pemalu, kemudian beliau adalah seorang yang pemberani, ya. Juga beliau adalah sesosok Rasul, sosok Nabi yang merupakan Nabi yang hidup beliau itu hidup sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini, di kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita bahas beberapa aspek dari akhlak dan kehidupan beliau. Antara lain, yang pertama kita akan membahas mengenai bagaimana sikap beliau tatkala beliau dalam kondisi marah, dan juga sebaliknya bagaimana
sikap beliau ketika beliau dalam kondisi ridho. Nah, ini dua sifat yang merupakan dua sifat yang saling bertolak belakang. Jadi Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, beliau juga pernah mengalami kondisi tidak suka, tetapi sebaliknya beliau juga pernah mengalami kondisi tak kala beliau ridho. Ini akan kita bahas di pertemuan kali ini, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah salah seorang utusan Allah. Beliau adalah Rasul terakhir yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Maka setiap perilaku beliau, setiap langkah yang beliau lakukan itu bisa kita jadikan sebagai teladan. Kita akan mulai pembahasan beliau atau pembahasan di pertemuan kali ini. Yang pertama adalah ma dzukira min alamati ridhahu wa alamati sakhatihi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, saya belum sempat menyiapkan slide proses desain. Jadi kita langsung kaji kitabnya langsung. Nah, di awal riwayat ini beliau menyebutkan bahwasannya ada salah satu riwayat bahwasannya Abu Bakar berkata, Sami'tu Abul Hakam Al-Laythi yaqul, Abul Hakam Al-Laythi mengatakan, hiya al-mir'ah tudau fi syamsi fayara dawuha 'ala al-jidar, yakni qauluhu mulahik al-jubr. Nah, ini membayangkan atau menggambarkan mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diibaratkan seperti al-mir'ah tudau fi syamsi, seperti cermin yang diletakkan menghadap ke matahari. Fayura dawuha 'ala al-jidar, yakni qauluhu mulahikul jubur. Nah, sehingga cahaya matahari itu kan memantulkan, memantulkan dari cermin itu dimantulkan oleh cahaya matahari. Yakni qauluhu mulahikul jubur, artinya perkataan beliau itu sangat membekas. Nah, ini yang pertama, ya, gambaran ketika beliau dalam kondisi ridho. Disebutkan dari Ka'ab bin Malik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza sarrahul amru istanara wajhuhu ka'annahu daratul qamar. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapati sesuatu yang beliau senangi, ketika beliau mendapati sesuatu yang beliau sukai, itu wajahnya bersinar. Istanara wajhuhu ka'annahu daratul qamar. Wajah beliau itu bersinar seakan-akan wajah beliau itu rembulan, rembulan yang bercahaya, rembulan yang bulat. Nah, jadi ini gambaran kelihatan, ya, ketika beliau senang, kelihatan dari wajahnya berseri-seri. Nah, kemudian di sini beliau menyebutkan juga, penulis kitab ini menyebutkan, ketika Rasulullah SAW ridho, maka ekspresi beliau atau sikap beliau adalah sebagai berikut. Disebutkan dari Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah SAW idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Nah, ini bisa kita tiru, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW melihat sesuatu yang beliau sukai, melihat apa saja, atau mendapatkan sesuatu yang membahagiakan beliau, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Nah, ini ungkapan rasa syukur, ya, yang bisa kita tiru, yang bisa kita contoh, ya, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang dengan nikmatnya tatimmu sholihah, kebaikan-kebaikan itu menjadi sempurna. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwasanya semua nikmat, semua anugerah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah salah satu ekspresi beliau, ya. Tanda-tanda kalau beliau sedang dalam kondisi suka. Nah, sebaliknya ketika beliau dalam kondisi tidak ridho, ya, atau beliau dalam kondisi tidak senang kepada sesuatu, disebutkan di sini, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, syahidtu minal miqdad masyhadan li'an akuna ana sahibuhu ahabba ilayya mimma fil ardi min syai'. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ihmarra wajhuhu. Nah, ini merupakan salah satu ekspresi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Mas'ud mengatakan, saya melihat Miqdad masyhadan, salah satu peristiwa atau salah satu perkataan yang dikatakan oleh Miqdad. Miqdad ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Jadi gara-gara ucapan Miqdad ini, maka Ibnu Mas'ud sampai berkomentar bahwasanya ini sesuatu yang paling aku sukai. Li'an akuna ana sahibuhu ahabba ilayya mimma fil ardi min syai'. Gara-gara mendengar hadis ini, karena hadis ini menceritakan tentang bagaimana ekspresi Rasulullah ketika marah, Ibnu Mas'ud berkomentar bahwa saya menjadi teman dari Miqdad ini yang meriwayatkan hadis ini, itu lebih aku cintai daripada segala sesuatu yang ada di dunia. Saking senangnya Ibnu Mas'ud mendengar bagaimana hadis yang diriwayatkan Miqdad. Waqal, kemudian Miqdad mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ihmarra wajhuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ihmarra wajhuhu, wajah beliau memerah. Ya, ini sampai, ya mungkin karena beliau memang ini manusia biasa, jadi ekspresi marah itu ada. Ya, tapi di sini kemarahan yang beliau lakukan itu ketika beliau marah tidak sampai meledak-ledak, tapi kelihatan gitu ya, ekspresi dari wajah beliau marah. Nah, kemudian di sini diceritakan sebuah peristiwa, contoh ketika Rasulullah tidak suka terhadap sesuatu, ya, Abu Musa berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya'in karihaha, falamma aktaru alaihi ghadib, falamma ra'a Umar radhiyallahu anhu al-ghadab fi wajhihi qala inna natuba ila Allah azza wa jalla amma kariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah, beliau pada suatu waktu itu ditanya mengenai banyak hal, dan yang bertanya itu sangat banyak sekali, sehingga sampai membuat beliau marah. Sehingga ketika Umar radhiyallahu anhu melihat al-ghadab fi wajhi, jadi beliau belum mengungkapkan kemarahan itu secara langsung, tetapi kelihatan dari wajahnya. Ketika wajah beliau sudah tadi disebutkan di riwayat sebelumnya mulai memerah, Umar bin Khattab ini sadar, wah, ini Rasulullah nampaknya kalau kelihatan dari wajah beliau ini menunjukkan ekspresi beliau tidak suka. Maka Umar bin Khattab kemudian segera, ya, khawatir nanti keterusan, ya, sampai Rasulullah marah sampai mewujudkan dalam ucapan, maka Umar kemudian mengatakan, ya, karena mungkin beliau kurang nyaman dengan banyak pertanyaan, maka Umar mengatakan ketika itu, inna natubu ilallahi
azza wa jalla amma kariha. Kami bertaubat kepada Allah azza wa jalla amma kariha, dari apa yang tidak beliau sukai. Nah, ini salah satu ungkapan, salah satu penjelasan ketika Rasulullah SAW marah, ya, tidak suka terhadap sesuatu. Nah, jadi bisa kita pelajaran atau bisa kita petik pelajaran di sini bahwasannya ketika Rasulullah SAW tidak suka terhadap sesuatu, maka beliau tidak sampai meledak-ledak, tapi hanya menunjukkan ekspresi itu dari wajahnya. Nah, sebaliknya ketika beliau dalam kondisi suka, beliau juga menunjukkan ekspresi tersebut dalam wajah beliau. Nah, baik, para jamaah sekalian, ya, kita lanjutkan. Ini juga masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya, ya. Wa ma ruya fi iqta'ihi wa i'radihi amma karihahu sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa riwayat yang menunjukkan ketika beliau tidak suka. Nah, di sini ada pembahasan menarik, ya. Ini disebutkan bahwasannya ada salah seorang sahabat, ya, namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Jadi ini peristiwa yang terjadi di masa pensyariatan, ya. Sehingga kejadian yang disebutkan di riwayat ini memang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita ketika kita sudah takbiratul ihram, ya, ketika sholat itu kan tidak mungkin, ya, kita berbicara satu sama lain. Nah, tapi di sini disebutkan, ya, bahwa Muawiyah bin Al-Hakam mungkin beliau belum tahu hukumnya, ya. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atisha rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah. Nah, saya ketika itu berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada salah seorang dari jamaah itu yang bersin. Faqultu yarhamukallah. Maka aku mengatakan yarhamukallah. Jadi orang bersin itu kan kalau bersin, yang bersin ngomong apa, Pak? Alhamdulillah, ya. Nah, kita yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Nah, Muawiyah bin Hakam ini mengatakan itu di dalam sholat. Itu refleks, ya. Karena terbiasa kalau ada orang bersin di luar sholat dia mengucapkan yarhamukallah, maka ketika di dalam sholat dia pun mengucapkan yarhamukallah. Faramanil qawmu bi absarihim wa darabu bi aydihim ala afqadihim. Falamma ra'aituhum yusmituni lakinni sakat. Nah, saya melihat sahabat-sahabat yang lain itu melirik saya, ya, menatap saya dengan tajam. Fadharabu bi aydihim ala afqadihim, menepuk-nepuk paha mereka, yang menunjukkan itu sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang salah. Nah, ketika aku melihat mereka mengisyaratkan seperti itu, maka aku diam saja. Qala fada'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu ma darabani wala sabbani. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati, ya, Muawiyah bin Hakam, dan beliau mengaku dengan jujur, saya tidak pernah melihat seorang guru yang mengajarnya itu lebih pandai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qarabani wala sabbani, beliau sama sekali tidak memukul saya. Bahkan beliau juga tidak sabbani, sampai subuh itu beliau tidak mencela saya. Tsumma qala, beliau hanya mengatakan, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbih wa takbir wa tahmid. Nah, sesungguhnya sebuah nasihat di Muawiyah tadi, sholat ini tidak boleh, dalam sholat itu kita ngomong-ngomong, ya, dengan orang lain seperti di luar sholat. Innama huwa tasbih wa takbir wa tahmid. Sholat itu isinya adalah tasbih, tahmid, dan takbir. Nah, ini merupakan
salah satu ya, ekspresi atau ketika Rasulullah SAW tidak suka dan tidak senang atau kurang cocok dengan perilaku para sahabat. Beliau ketika mengingatkan itu dengan cara yang sangat baik, dengan cara yang sangat lembut. Jadi tidak langsung membentak-bentak, apalagi memarahi dia di hadapan orang banyak, tapi dipanggil kemudian diberikan nasihat, karena bisa jadi ya memang Muawiyah bin Hakam melakukan itu, beliau memang tidak tahu hukumnya, sehingga Rasulullah SAW ketika itu menasihati beliau dengan nasihat yang baik. Nah, ini ada salah satu kisah lagi, mungkin para jamaah sering mendengar kisah ini. Diceritakan ada ketika Rasulullah SAW ya, sedang duduk di masjid bersama para sahabat, datang salah seorang A'rabi. A'rabi itu orang Arab pedalaman. Fabala fil masjid, karena dia mungkin tinggalnya di pedalaman, ya belum tahu adab-adab yang ada di masjid. Dan masjid di zaman Nabi itu jangan bayangkan seperti masjid yang kita tempati, ada karpetnya, ada lantainya, ya lantainya itu masih berupa pasir, tidak di keramik. Masjid Nabawi ketika itu ya, di awal-awal dakwah Rasulullah. Nah, orang-orang Badui ini ternyata bala itu kencing di masjid. Bapak ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mah ya, ini ekspresi ya, ini bahasa Arab, ekspresi ungkapan untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu. Kalau orang Jawa itu apa ya? Sik gitu. Mah gitu. Para sahabat sama-sama mengatakan seperti itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusrimu, ya. Sebentar, biarkan saja dia. La tusrimu, jangan potong. Apa itu tadi? Aksinya itu, karena dia kan sedang kencing. Kenapa seperti itu? Dan kalau orang namanya sudah kencing, apalagi sudah air kencingnya keluar, itu kan kalau ditahan sakit ya. Atau malah kalau dicegah dia kemana-mana kan malah bisnya berjajaran. Nah, maka Rasulullah mencegahlah tusrimu, biarkan saja dia. Tsumma inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal qadar wal qaul wal qala atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di riwayat lain, Rasulullah membiarkan dia menyelesaikan hajatnya dulu, kemudian aribu bisa jelin min ma'in au danu min ma'in, siramlah air kencing Arab Badui itu dengan segelas air atau satu atau dua timba air ya. Nah, tapi kalau di sini disebutkan setelah mungkin Arab Badui itu selesai menyelesaikan hajatnya, maka kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang Arab tadi, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal qadar. Nah, masjid ini tidak cocok kalau dipakai untuk sesuatu yang kotor. Wal baul wal khala, ya, juga tidak boleh kencing di sini, ya, buang air besar di sini. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana disebutkan atau sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah sekalian, ya, itu adalah beberapa contoh mengenai bagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak menyukai sesuatu. Jadi beliau sama sekali tidak memarahi beliau sama sekali tidak memarahi orang yang melakukan kesalahan, tapi menasihatinya dengan baik dan benar. Baik, kemudian berikutnya di riwayat yang lain disebutkan maruya fi riftihi bi ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa riwayat yang menunjukkan mengenai pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat beliau.
Disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-qada wa sami'a buka as-sabiyyin fa khaffafa as-salat. Faqila ya Rasulullah, khaffafta hadhihi as-salat al-yawma?" Faqala inni sami'tu buka as-sabiyyin fa khashitu ayyuftana ummuhu. Nah, ini kisahnya juga ketika dalam posisi sholat. Diceritakan bahwa dalam sholat subuh, sholat subuh seperti ini ya, Rasulullah di tengah-tengah sholat mendengar ada anak kecil yang menangis. Ya, dibawa ibunya itu sholat jamaah ya, punya sholat sehingga anaknya menangis. Rasulullah mendengar, maka disebutkan di sini fakhaffafa sholat. Rasulullah kemudian memendekkan sholatnya, mempercepat sholat beliau. Ya mungkin biasanya baca 50 ayat dipendekkan jadi 20 atau dipendekkan jadi 10. Intinya dipersingkat sholat Rasulullah SAW itu sampai selesai. Nah, di akhir sholat, ketika selesai sholat, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, khaffafta hadhihi sholat al-yawm?" Wahai Rasulullah, mengapa engkau kok memperpendek sholat engkau hari ini? Faqala, Rasulullah kemudian mengatakan, "Inni sami'tu buka as-sabiyyin." Saya mendengar ada anak kecil menangis. Fa khashitu ayyuftana ummu. Saya khawatir kalau sholatnya saya terus-teruskan, ya nanti ibunya itu yuftan. Ya, yuftan itu artinya kena fitnah. Ya. Maksudnya bisa memberatkan ibunya gitu ya. Namanya anaknya ibu itu ketika dia nangis pasti sama yang lain juga gelisah ya. Ibu tadi juga gelisah gitu ya. Ketika mau membatalkan sholat juga bagaimana, tapi anaknya juga terus-terusan nangis, maka ketika melihat kondisi tersebut Rasulullah kemudian meringankan sholat ya, memendekkan sholat beliau ya, dan memperhatikan kondisi jamaah. Jadi beliau sangat memperhatikan sekali kondisi jamaah yang beliau imami ya. Bahkan hanya gara-gara anak kecil menangis, beliau memperpendek sholat yang beliau lakukan. Ini menunjukkan betapa sangat pengasihnya beliau terhadap umatnya. Kemudian disebutkan di riwayat yang lain dari Malik bin Huwairis, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqan, aqimna inda 20 lailah, fadhanna anna qad ishtaqna, fasa'alna amman tarakna min ahlina, fa akhbarna, fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim." Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Rasulullah SAW itu seorang yang sangat rahiman rafiqah, orang yang sangat pemurah, orang yang sangat mengasihi terhadap umat beliau. Aqimna indahu 20 lailah. Kami tinggal bersama beliau selama 20 hari. Ya, ini tidak dijelaskan di hadis ini ya. Apakah nginep di rumah beliau? Menginap juga kayaknya nggak mungkin, karena rumah beliau juga rumah yang sangat sederhana. Ya, bisa jadi ini mereka ini datang dari tempat yang jauh, kemudian ingin menimba ilmu kepada Rasulullah SAW sampai mungkin mereka nginep di Masjid Nabawi ya, barangkali selama 20 hari, hampir 3 pekan. Fadhanna anna qad ishtaqna. Nah, Rasulullah ketika melihat orang-orang yang nginep 20 hari tadi, Rasulullah itu memperhatikan kondisi mereka. Mereka ini meninggalkan keluarga mereka selama 20 hari. Maka beliau kemudian bertanya kepada mereka mengenai keluarga mereka. Bagaimana kabar keluarga kalian? Kalian sudah tinggal di sini selama 20 hari. Sementara kalian ini adalah para kepala rumah tangga ya. Bisa jadi keluarga kalian membutuhkan nafkah dari kalian, tapi kalian meninggalkan untuk menuntut ilmu. Maka mereka pun menceritakan kondisi keluarga mereka.
Lalu Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, irji'u ila ahadikum, kembalilah kepada keluarga-keluarga kalian, fa'atimu fihim, maka kalian tinggallah di sana. Maksudnya disuruh pulang dulu, ya, nyambangi keluarganya. Jangan sampai karena menuntut ilmu, ya meskipun ilmu juga sesuatu yang penting, tetapi tidak memperhatikan kondisi keluarga mereka. Baik, kemudian riwayat terakhir, ya, ketika beliau disebutkan dari Anas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza faqada ar-rajul min ikhwanihi salasata ayyamin sa'ala anhu, fa in kana ghaiban ta'alahu wa in kana syahidan zarahu wa in kana maridan anhu. Nah, ini salah satu bentuk perhatian Rasulullah yang bisa kita tiru, ya, para jemaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika faqada ar-rajula min ikhwani, kehilangan salah seorang sahabat, maksudnya tidak melihat, ya, sahabat dalam waktu yang lama, yang sama seperti kita jamaah di sini. Mungkin biasanya ada salah satu dari teman kita, ya, salah jamaah kok lama nggak hadir, kok lama nggak ikut jamaah gitu, ya. Nah, Rasulullah ketika melihat ada salah seorang sahabat beliau itu yang tidak hadir, itu beliau kalau tidak kelihatan selama 3 hari berturut-turut, sa'alan beliau bertanya, kemana si fulan? Fa in kana ghaiban ta'alahu, kalau si fulan ini ghaiban, ghaiban itu maksudnya sedang dalam kondisi safar, ya, pergi ke suatu tempat sehingga tidak bisa hadir dan bertemu Rasulullah, ta'alahu, beliau berdoa untuknya. Jadi didoakan kebaikan, semoga Allah menjaganya, semoga Allah menyelamatkannya. Wa in kana syahidan zarah, kalau orangnya ada, ya, di rumah, ya nggak tahu kok nggak ketemu Rasulullah selama 3 hari berturut-turut itu, beliau mengunjunginya, memastikan, ya, kondisi sahabat ini baik-baik saja. Wa in kana maridan adahu, kalau beliau sakit, ya, orang tadi sakit, zarahu atau adahu. Ada dan zaro itu sama sebenarnya, mengunjungi. Tapi kalau zaro itu mengunjungi secara umum, kalau adahu itu membesuk orang yang sakit. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Rasulullah seorang nabi utusan Allah, nabi terakhir, manusia pilihan, manusia terbaik, tapi beliau sangat perhatian dengan para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun sahabatnya itu banyak, tapi beliau hafal satu persatu namanya. Ini si fulan, si fulan, si fulan. Jadi tidak hanya hafal secara umum. Nah, ini kan berarti menunjukkan Rasulullah ini juga seorang Rasul, ya, manusia yang perhatian sosialnya sangat luar biasa. Dan itu memang beda, ya, rasanya kalau ada orang kenal kita, hanya sekedar bertemu, ya, tidak pernah ngobrol dengan orang yang tahu nama kita. Apalagi yang kenal kita itu adalah guru kita, ya. Bahkan ini adalah seorang nabi. Saya punya pengalaman di guru saya itu guru kami, ya. Itu beliau waktu itu di kelas itu ada sekitar 70 orang guru saya, betul, ya. Nah, salah satu orang guru kami ini hafal satu persatu namanya, hafal satu persatu. Bahkan beliau kalau absen itu nggak lihat absen, gitu, ya. Kalau hafal urutannya, padahal yang diajar beliau sangat banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa memang perhatian kepada seseorang itu sangat penting, ya. Terutama Rasulullah SAW sangat memperhatikan kondisi para sahabatnya. Jadi para jamaah sekalian, inilah, ya, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari sifat-sifat dan akhlak Rasulullah SAW hari ini, ya. Jadi yang pertama, beliau adalah seseorang yang ketika marah tidak meledak-ledak. Jadi hanya menunjukkan ekspresi itu beliau di wajah beliau. Ketika beliau senang, ya, juga wajahnya kelihatan. Dan beliau mengucapkan tadi apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini salah satu ungkapan, ya,
rasa syukur yang bisa kita ungkapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita senangi. Kemudian beliau sangat menyayang, sangat perhatian terhadap umat dan terhadap para sahabat beliau. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini bermanfaat dan kehadiran kita di majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.